Yang pertama, pengertian qada dan qadar. Qada artinya ketetapan Allah kepada setiap makhluknya yang bersifat azali, yaitu ketetapan yang telah ada sebelum keberadaan atau kelahiran makhluk. Qadar artinya keputusan Allah terhadap makhluknya berdasarkan ketetapan Allah, tetapi disertai ikhtiar dan doa. Kita sebagai makhluk Allah yang percaya kepada qada dan qadar harus meyakini bahwa Allah telah menetapkan ketetapan kepada ciptaannya. Tetapi Allah juga berkuasa mengubah ketetapannya apabila orang tersebut mau berusaha mengubah nasibnya disertai dengan doa yang sungguh-sungguh. Seperti dalam firman Allah, surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, Innallaha la yukhayyiru ma biqaumin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dari uraian tersebut, iman kepada qada dan qadar Allah adalah percaya dan meyakini serta menerima akan kehendak dan keputusan Allah. Dengan ikhlas, iman kepada qada dan qadar Allah termasuk dalam rukun iman yang keenam. Yang kedua, ada macam-macam takdir. Takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram berarti ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku atas semua manusia yang tidak bisa dielakkan dan ditawar lagi. Terdapat dalam kitab suci Al-Quran, Quran Surat An-Nisa, surat keempat ayat 78. Contoh takdir mubram yang pertama, seorang anak tidak bisa memilih lahir dari orang tua yang kaya. Takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq berarti ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat diubah oleh makhluk melalui ikhtiar dan doa, tetapi tetap dengan izinnya. Contoh takdir mu'allaq sebagai berikut. Dinda belajar keras sehingga dia bisa meraih juara kelas setiap tahun. Bukti qada dan qadar dapat dilihat pada alam ini, termasuk pada manusia. Kapan dan di mana kita dilahirkan, kita tidak dapat memilihnya. Kita juga tidak bisa memilih jenis kelamin atau bentuk rupa yang kita inginkan. Semua itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia tinggal menerimanya saja. Bukti yang lain adalah ketentuan yang berhubungan soal mati. Benda-benda di alam ini seperti matahari, bumi, bulan, bintang-bintang, dan planet-planet, semua benda itu memiliki takdir yang dapat dilanggarnya. Semua benda-benda tersebut berjalan teratur di angkasa sesuai izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap optimis akan takdir terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Oleh karena itu, ia diberi kemampuan memilih, bahkan pilihannya cukup banyak. Namun, harus diingat bahwa setiap pilihan yang diambil manusia pada saatnya akan diminta pertanggungjawaban terhadap pilihannya. Ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan takdir, kita sebagai manusia berkewajiban melakukan ikhtiar. Tawakal. Setelah meyakini dan mengimani takdir, kemudian dibarengi dengan ikhtiar dan doa, maka tibalah manusia mengambil sikap tawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap tawakal baru boleh dilakukan setelah usaha yang sungguh-sungguh udah dijalankan, bahwa tidak ada tawakal tanpa ikhtiar. Berikut beberapa fungsi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, meningkatkan ketenangan dan kebahagiaan hidup. Beriman kepada qada dan qadar memiliki beberapa hikmah, diantaranya sebagai berikut. Dengan memahami qada dan qadar, kita tidak akan memiliki prasangka buruk, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada makhluknya. Berikut perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Bersikap optimis dan selalu berusaha apapun hasilnya. Ketiga, bersabar dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.